pemeriksaan kepada ibu yang namanya itu kaku kuduk. Jadi selanjutnya saya akan meminta persetujuan dari ibu. Apakah ibu bersedia? Ya. Baik bu. Jadi yang pertama itu saya membaringkan pasien saya dengan posisi yang santai, kemudian tangan saya berada di atas atau berada di belakang kepala pasien saya, tangan saya berada di bagian dada pasien saya. Setelah itu saya merotasikan kepala pasien saya ke kanan dan ke kiri. Setelah itu saya memfleksikan kepala pasien saya, usahakan kepalanya menyentuh bagian dada. Selanjutnya adalah interpretasi, di mana interpretasi ini mencakup normal apabila kuku kuduknya negatif, dikatakan abnormal apabila kuku kuduknya positif, atau bila terdapat tekanan atau dagu tidak mencapai dada. Meningismus apabila pada saat kepala dirotasikan ke kiri dan ke kanan serta difleksikan terdapat tekanan. Pemeriksaan Koenigsegg. Jadi saya menyuruh pasien saya untuk berbaring terlentang. Setelah itu saya memfleksikan salah satu paha pasien saya. Saya membuat sudut 90 derajat. Setelah itu saya melakukan ekstensi tungkai bawah, membuat sudut 135 derajat atau lebih. Interpretasi di mana dikatakan negatif atau normal apabila ekstensi lutut mencapai 135 derajat. Nah, sebaliknya dikatakan positif atau normal apabila ekstensi lutut tidak mencapai 135 derajat. Pemeriksaan Brudzinski yang pertama. Jadi saya menyuruh pasien saya untuk berbaring terlentang dengan posisi yang nyaman. Tangan kiri saya berada di belakang kepala pasien saya, sementara tangan kanan saya berada di bagian dada pasien saya. Selanjutnya saya akan memfleksikan bagian kepala pasien saya dengan cepat di bagian dada pasien saya. Selanjutnya ada interpretasi, dikatakan normal apabila tidak terjadi fleksi involunter pada kedua tungkai sendi lutut. Dikatakan abnormal apabila terjadi fleksi involunter di kedua tungkai sendi lutut. Pemeriksaan selanjutnya itu adalah pemeriksaan Brudzinski yang kedua. Jadi yang pertama saya akan memfleksikan salah satu sendi lutut dari pasien saya. Dikatakan normal apabila tidak terjadi apa-apa, dikatakan abnormal apabila tungkai yang dalam posisi ekstensi terjadi fleksi. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski yang ketiga. Jadi saya menyuruh pasien saya untuk terlentang dengan kondisi rileks, kemudian saya melakukan penekanan pada kedua os sigmoidikumnya bagian kiri dan kanan menggunakan ibu jari. Dikatakan normal apabila tidak terjadi apa-apa, dikatakan abnormal apabila terjadi fleksi involunter pada kedua ekstremitas. Selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski yang keempat. Jadi saya menyuruh pasien saya untuk berbaring terlentang secara rileks, kemudian saya melakukan penekanan pada sintesis os pubisnya dengan menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Dikatakan normal apabila tidak terjadi apa-apa, dikatakan abnormal apabila terjadi fleksi induktor pada kedua tungkai di sendi lutut. Pemeriksaan inspeksi dari daerah kepala. Yang pertama kita melakukan inspeksi kepada kepala bayi. Yang kedua moleks, yaitu tulang tengkorak yang menumpuk pada saat lahir. Kita lihat asimetris atau tidak. Terus ada tidaknya udem pada kepala, lunak dan tidak berfluktuasi. Serta kita melihat batasnya tegas dan menyeberangi sutura dan akan hilang dalam beberapa hari. Selanjutnya kita lihat juga ada tidaknya carpal hematoma yang terjadi sesaat setelah lahir atau tampak pada hari pertama. Ini biasanya tertutup tetapi akan hilang dalam waktu 2-6 bulan. Selanjutnya kita lihat ada tidaknya pendarahan.
Jadi selanjutnya adalah melakukan palpasi. Yang pertama itu kita nilai ukuran lebarnya. Jadi di sini fontanel bayi normal adalah datar atau sedikit cekung dan berdenyut. Namun bayi normal dapat memperlihatkan benjolan fontanel saat menangis atau berbaring. Fontanel anterior atau atas berbentuk segitiga, umumnya berdiameter 5 cm. Frontalis posterior berbentuk segitiga dalam dan berdiameter sekitar 1,2 cm. Satura yang bergerak lebar mengidentifikasikan bayi Pertemuan molding yang buruk atau hidrosefalos. Satura dan fontanel yang terlalu cepat menutup sebelum masanya disebut kraniosinostosis. Selanjutnya kita akan menilai penonjolannya atau cekungannya. Jadi frontalis yang menonjol mengidentifikasikan peninggian tekanan intrakranial atau tip pada bayi, misalnya pada meningitis atau hidrosefalos. Fontanel yang cekung menunjukkan keadaan dehidrasi. Selanjutnya kita akan menilai apakah fontanel masih terbuka atau sudah tertutup. Jadi fontanel anterior umumnya menutup pada saat bayi berumur 6-5 minggu. Sedangkan fontanel posterior umumnya menutup pada saat bayi berumur sekitar 18 bulan. Selanjutnya kita akan melakukan tes Tinals test. Jadi di sini saya melakukan penekanan pada pertengahan ligamentum carpi transversus. Positif apabila timbul nyeri menjalar dari tempat penekanan hingga ke daerah sesuai dengan intervasi nervus medianus di jari 1, di jari 2, di jari 3, dan di setengah jari 4. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Pallen test. Di sini nanti saya akan menyuruh ibu untuk melakukan hiperfleksi pada pergelangan tangan dengan mempertemukan kedua punggung tangan. Seperti ini, Bu. Bisa lakukan. Baik. Positif jika timbul nyeri yang menjalar akibat penekanan dari nervus medianus pada kanalis carpi. Hiperfleksi pada pergelangan tangan menimbulkan parestesia dan nyeri sepanjang perjalanan nervus medianus. Kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas. Jadi di sini saya meminta klien saya untuk menutup matanya, kemudian saya melakukan pemeriksaan sensibilitas pada jari 1, 2, 3, dan sepertengah jari 4 menggunakan jarum. Di mana jika terdapat gangguan sensibilitas pada subjek akan merasa kurang rasa atau tidak merasa sama sekali. Pemeriksaan dari nervus ulnaris. Yang pertama, saya menyuruh pasien saya untuk duduk secara rileks, kemudian saya melakukan penekanan pada sulcus ulnaris, yaitu bagian posterior epigastrium medianus. Jika terjadi jebakan di nervus ulnaris pada daerah tersebut, maka akan timbul rasa nyeri yang dirasakan sepangkal atau sepanjang pada tempat penekanan dan menjalar sepanjang perjalanan. Kita akan melakukan pemeriksaan tes dengan cara lain. Yang pertama, saya memegang tangan pasien saya, kemudian saya melakukan penekanan pada tepi lateral pos pisiformisnya. Jika terjadi jebakan di nervus ulnaris pada daerah Guias kanal, maka subjek akan merasakan nyeri. Pemeriksaan sensibilitas kepada ibu. Jadi subjek diminta untuk menutup mata. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan sensibilitas pada tepi ulnaris telapak tangan, yaitu jari 5 dan setengah jari 4 menggunakan jarum. Melakukan pemeriksaan Tinals test. Jadi di sini saya melakukan penekanan pada bagian proksimal dan sedikit ke posterior dari processus triloideus os radi. Jika terjadi jebakan di nervus radialis pada daerah tersebut, maka subjek akan merasakan nyeri hingga ke dorsum manus sesuai dengan inervasi dari nervus radialis. Pemeriksaan sensibilitas. Jadi di sini saya menyuruh ibu untuk menutup mata. Setelah itu saya melakukan sensibilitas pada kulit lengan bawah bagian posterior dan kulit bagian lateral dari dorsum manus.
yaitu pemeriksaan Stargardt light rising. Jadi di sini saya meminta pasien saya untuk berbaring terlentang, kemudian saya mengangkat tungkai dan mempertahankan lutut lurus. Pada orang normal, subjek tidak merasakan nyeri dan tahan hingga sudut 70 derajat. Katakan positif apabila dirasakan nyeri yang menjalar pada bokong hingga ke tungkai. Ini sesuai dengan inervasi dari nervus ischiadicus sebelum mencapai 70 derajat. Ini adalah pemeriksaan tes Patrick. Jadi di sini saya menempatkan tumit atau malleus externa tungkai klien yang sakit pada lutut tungkai lainnya. Lakukan penekanan pada lutut yang difleksikan. Akan timbul rasa nyeri pada sendi panggul ipsilateral pada saat dilakukan penekanan pada lutut yang difleksikan tersebut. Selanjutnya saya akan melakukan tes kontrapetric. Jadi di sini saya melipat tungkai klien saya yang sakit dan endorotasikan serta aduksikan. Lakukan penekanan sejenak pada lutut tungkai tersebut. Akan timbul nyeri pada garis sendi sakroiliaka bila di situ terdapat suatu keadaan artritis. Saya akan melakukan pemeriksaan kepada ibu, yaitu saya akan mengidentifikasi titik di mana yang nanti saya akan melakukan ketukan. Jadi titik pertama itu di bagian bawah processus sigmoticum posttemporalis atau di bagian depan telinga. Setelah itu titik kedua berada di bagian arcus sigmoticum dan di sudut mulut. Respon yang didapat berupa kerutan atau tarikan minimal pada sudut bibir atas atau sudut mulut.